Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Apoteker Isma. Kali ini aku mau sharing tentang tips wawancara kerja untuk teman-teman fresh graduate. Aku seorang apoteker yang lulus pada bulan Agustus 2017 dan alhamdulillah sudah mendapatkan pekerjaan sebelum lulus sumpahan sebagai apoteker. Aku mendapatkan pekerjaan sebagai supervisor produksi obat di salah satu industri farmasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Sanbe Pharma Bandung. Bagi seorang fresh graduate, melamar pekerjaan adalah saat-saat yang mendebarkan. Mulai dari menyebar berkas, CV, melamar pekerjaan dari perusahaan satu ke perusahaan lain, hingga mendapat panggilan untuk tes tertulis hingga wawancara kerja. Mulai dari wawancara kerja dengan HRD hingga wawancara kerja dengan user. Nah, ada beberapa perusahaan yang menerapkan wawancara kerja dengan HRD dulu, kemudian dilanjutkan tahap selanjutnya dengan user. Tetapi ada juga yang langsung dengan user tanpa melewati HRD. Jadi setelah seorang pelamar pekerja itu menyelesaikan tes tertulis dan kemudian dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, langsung saja tes dengan user. User sendiri adalah seseorang dari perusahaan yang akan bekerja dengan kita apabila kita sudah diterima di perusahaan tersebut. Biasanya, user itu sendiri merupakan pimpinan kita nanti, entah itu supervisor kita, atau manajer kita, atau bahkan direktur. Tergantung jabatan yang akan kita lamar atau kita akan dipekerjakan sebagai apa di sana nanti. Jadi, interview dengan user ini sangat penting. Karena user akan mengetahui bagaimana karakteristik kita, kemampuan kita bekerja dan bekerja sama dengan tim ketika kita bekerja sama nanti ketika kita diterima di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah kesempatan yang paling penting untuk kita menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh user. Di sini aku mau sharing tentang pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan oleh pewawancara, baik itu HRD maupun user. Pertanyaan umum yang pertama biasa ditanyakan adalah perkenalkan diri Anda. Nah, di sini kita harus hati-hati nih ketika kita memperkenalkan diri kita. Apakah kita memperkenalkan diri kita dalam hal sisi positif atau negatif? Pada saat ini, disinilah saat-saat kita menjual diri kita. Dalam artian, apa saja nilai lebih kita agar kita dapat diterima di perusahaan tersebut. Pada saat kita memperkenalkan diri kita, pastikan kita memilih kata-kata positif terhadap diri kita yang benar-benar mendeskripsikan diri kita. Misalkan, ketika memperkenalkan diri, kita jelaskan bahwa saya ini adalah seseorang yang jujur, seorang yang disiplin, dapat bekerja sama dengan tim, antusias, dan komunikator yang baik, suka belajar atau mengetahui hal baru, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan ingat, pastikan segala macam yang terucap dari bibir kita adalah sesuatu yang jujur, apa yang kita sampaikan tentang diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Selain menjelaskan diri kita secara deskriptif atau karakteristik diri kita ketika perkenalan, kita juga dapat menjelaskan apa saja yang telah kita lakukan selama kuliah atau pengalaman kerja kita ketika kita belum lulus kuliah atau selama masa kuliah, seperti magang atau pekerja lepas atau freelance yang dapat mendukung posisi kita yang akan kita lamar nanti. Misalnya seperti aku pribadi kemarin ketika masih kuliah ada namanya PKPA atau Praktik Kerja Profesi Apoteker. Jadi seorang calon apoteker ketika kuliah ada namanya magang atau PKPA di perusahaan-perusahaan tertentu untuk industri farmasi atau rumah sakit tertentu, apotek tertentu selama beberapa bulan mengikuti pekerjaan para pekerja, belajar banyak hal di situ. Kemudian itu bisa menjadi poin plus kita untuk melamar posisi yang akan kita lamar pada saat wawancara bekerja. Setelah kita memperkenalkan diri kita, menjelaskan hal-hal positif tentang diri kita, biasanya pewawancara akan menanyakan apa kelebihan dan kekurangan Anda. Atau mungkin langsung menanyakan apa kekurangan Anda, karena sebelumnya kita telah menjelaskan kelebihan kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita juga harus hati-hati, karena ini adalah termasuk pertanyaan menjebak. Ketika kita menjelaskan siapa diri kita,
apa kelebihan kita. Jangan sampai jawaban kita merupakan jawaban-jawaban yang narsis, jawaban yang tidak mungkin, atau jawaban yang berbohong. Karena itu akan berpengaruh kepada kita ketika kita di dunia kerja, apabila kita diterima kelak di perusahaan tersebut. Ketika kita menjelaskan sisi positif kita atau kelebihan kita, usahakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan posisi yang kita lamar atau pekerjaan. Jangan sampai hal-hal tersebut di luar konteks tentang wawancara kerja. Misalkan, kelebihan saya adalah saya orang yang jujur, karena jujur adalah sesuatu yang pasti dicari dimanapun kita bekerja. Kemudian, saya adalah seseorang yang bisa bekerja sama dengan tim dan bisa bekerja sendiri. Kemudian mungkin misalnya, saya adalah seorang pekerja yang dapat bekerja di bawah tekanan. Saya adalah seseorang yang suka belajar atau banyak ingin tahu. Nah, setelah kita menjelaskan kelebihan-kelebihan kita, masuk ke pertanyaan menjelaskan apa kekurangan Anda. Ketika kita menjelaskan tentang kelemahan kita, jangan sampai sesuatu yang kita jelaskan adalah sesuatu yang dapat menjadi nilai negatif kita atau poin minus bagi pewawancara kerja. Misalnya, saya adalah seseorang yang malas bangun pagi, sedangkan posisi yang kita lamar adalah sesuatu yang menuntut kita untuk bangun pagi. Kemudian saya adalah orang yang suka telat, padahal posisi yang kita lamar adalah suatu pekerjaan yang harus on time, meeting tepat waktu. Kemudian saya adalah orang yang malas untuk berpikir kreatif, saya adalah orang yang malas untuk berbicara dengan orang lain, saya adalah orang yang malas bekerja sama dengan tim, saya adalah orang penyendiri. Padahal posisi yang kita lamar adalah sesuatu yang mengharuskan kita bekerja sama dengan tim, berhubungan dengan banyak orang. Jangan sampai seperti itu, kecuali posisi yang kita lamar adalah sesuatu yang mengharuskan kita bekerja sendiri, tidak bekerja sama dengan tim. Itu dapat masuk akal. Nah, sebaiknya sesuatu yang kita jelaskan terkait kelemahan kita adalah sesuatu yang bisa kita jadikan juga sebagai kelebihan kita. Misalnya saja, ini kembali ke aku pribadi. Aku adalah seseorang yang sangat lupa sekali. Apa-apa lupa. Itu adalah kelemahan aku. Tetapi, untuk menutupi kelemahanku, aku selalu punya notebook atau catatan kecil yang dapat mengcover segala macam kelemahan aku itu. Dan aku adalah seorang yang disiplin karena aku pelupa, sehingga menuntut aku untuk menjadi seseorang yang disiplin, harus apa saja yang harus aku pekerjakan. Kemudian aku juga suka sekali deadline. Seperti itu misalnya. Itu adalah kelemahan yang dapat kita jadikan sebagai kelebihan kita. Kemudian pertanyaan umum selanjutnya adalah, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Nah, pertanyaan ini juga tidak kalah penting, karena pewawancara ingin tahu sejauh mana kita mengetahui tentang perusahaan yang akan kita lamar. Sebaiknya kita menjawab hal-hal positif tentang perusahaan tersebut. Tunjukkan bahwa perusahaan yang sedang dilamar ini memiliki keunggulan-keunggulan yang membuat Anda tertarik untuk bergabung. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan oleh pewawancara adalah, jelaskan rencana Anda ke depan setelah bergabung di perusahaan ini. Pertanyaan ini juga untuk melihat apakah kita ini adalah seseorang yang visioner atau melihat sesuatu ke depan yang lebih baik lagi. Apakah kita mempunyai ide-ide kreatif ke depannya ketika kita bergabung di perusahaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa gaji yang Anda inginkan? Nah, pertanyaan ini tidak umum ditanyakan untuk seorang fresh graduate, tetapi biasanya untuk seseorang yang sudah berpengalaman. Karena pada saat inilah kita bisa nego gaji, berapa harga jual diri kita, berapa yang kira-kira dapat kita kontribusikan untuk perusahaan, dan berapa hak kita yang dapat kita ambil. Tetapi bagi seorang fresh graduate, ada juga yang dapat menawarkan gaji, dan tetapi ada juga yang tidak, karena ini berhubungan dengan bagaimana kontribusi kita juga terhadap perusahaan tersebut. Nah, untuk menentukan gaji ini juga membutuhkan wawasan yang luas terkait gaji dari posisi yang kita lamar, karena
dengan posisi yang sama tetapi dengan perusahaan yang berbeda, biasanya itu gajinya berbeda juga. Bagi seorang fresh graduate biasanya memiliki standar tersendiri bagaimana kemampuan kita, bagaimana kemampuan perusahaan menghargai kemampuan kita. Dan karena saya adalah seorang fresh graduate, saya yakin perusahaan memiliki standar tersendiri terhadap gaji karyawannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian biasanya perusahaan juga tetap akan menanyakan kira-kira berapa ukuran gaji atau kisaran gaji sebagai seorang fresh graduate. Nah, disinilah kita tetap harus mencari angka, kisaran angka dari sekian hingga sekian. Jangan sampai kita menjawab hanya tek dalam satu angka, misalkan 5 juta, 8 juta, 7 juta seperti itu. Tetapi ada baiknya kita menjawab dengan range angka, misalkan sekitar 5 juta atau 8 juta untuk ukuran fresh graduate, misalnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu sudah mengetahui apa saja job desk kamu ketika kamu diterima di perusahaan ini? Nah, di sini kita harus sudah tahu nih, apa aja detail-detail pekerjaan yang mungkin akan kita kerjakan ketika kita dipekerjakan di perusahaan tersebut. Sharing dari pengalaman aku, pada saat itu aku melamar 2 posisi, yaitu Quality Assurance dan Produksi, sebagai QA Pharmacist dan sebagai Supervisor Produksi. Nah, kita harus sudah tahu nih job desk-nya apa aja. Ketika itu aku diwawancara oleh user, langsung sekaligus oleh 2 user, yaitu manajer produksi dan manajer QA. Jadi langsung kita bisa sharing apa yang kita ketahui, mulai dari job desk kita hingga apa yang dapat kita kontribusikan ketika kita bekerja di perusahaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kamu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat? Ini adalah pertanyaan yang dapat menggambarkan bagaimana kita dapat memanage waktu dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan apakah kita dapat mengerjakannya bersama tim dan sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, bagaimana cara kamu memimpin? Nah, ini tergantung dari posisi yang kita lamar. Karena ketika itu aku melamar posisi sebagai supervisor produksi, di mana aku memimpin langsung ratusan anak. Jadi di bawahnya itu nanti ada pengawas dan kemudian ada operator lagi di bawahnya. Di situ dipertanyakan bagaimana kita memimpin orang-orang yang lebih dewasa daripada kita, lebih tua, lebih berpengalaman dan lebih lama di perusahaan itu. Sedangkan kita adalah seorang fresh graduate. Di sini adalah bagaimana kita mencerminkan apakah kita sanggup menjadi pemimpin. Bagaimana kita mengatasi masalah, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada orang-orang yang kita pimpin, apakah kita seorang yang dapat disiplin dan tegas, apakah kita dapat menghargai bawahan kita, bagaimana cara kita sebagai pemimpin, dan bagaimana cara kita sebagai bawahan yang bertanggung jawab terhadap atasan kita. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kami layak menerima kamu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, penting bagi kita untuk menjual kemampuan dan diri kita sebagai seseorang yang kompeten atas bidang atau posisi yang kita lamar. Selanjutnya pertanyaan terakhir yang tidak kalah penting sebenarnya. Biasanya, pewawancara kerja akan mengakhiri pertanyaan dengan pertanyaan balik, yaitu, apakah Anda ada pertanyaan? Ketika mendapat pertanyaan ini, jangan sampai kita menjawab tidak atau tidak ada pertanyaan. Karena artinya kita seolah-olah tidak tertarik terhadap perusahaan tersebut. Sebaiknya ketika ditanyakan apakah ada pertanyaan, kita juga memberikan pertanyaan lagi kepada pewawancara. Misalnya, bagaimana budaya kerja di perusahaan ini? Atau bagaimana sistem kerja di perusahaan ini? Apakah ada uang lemburnya? Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sharing tentang tips wawancara kerja bagi seorang fresh graduate. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.